Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 ini akan menjelaskan tentang produk vending machine yang telah kami buat selama 1 bulan belakangan. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, mari persilahkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 1621183. Perkenalkan juga, saya Bilal Kasaputra dengan NIM 169211191. Perkenalkan, nama saya Syarani Supian dengan NIM 169211187. Perkenalkan, saya Foxy Sedani Inata dengan NIM 1092119. Nah, karena kita udah kenal, kan jadi makin enak buat ngejelasinnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke penjelasan program vending machine ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke penjelasan dari vending machine itu sendiri. Seperti yang kita tahu, member dari kelompok kami adalah Faustin, Cairani, Bilal, dan saya sendiri, Ridwan. Kita juga punya quotes nih dari penemu pertama vending machine. Read, always read. No one can take that away from you. Waduh, kalimatnya motivasi banget kan ini. Sekarang kita lanjut ke what is vending machine. Apa itu vending machine? Jadi, vending machine itu adalah mesin yang dapat melakukan proses jual beli secara otomatis. Nah, vending machine ini dibutuhkan pada zaman ini karena dia dapat melakukan proses transaksi jual beli yang cepat dan efisien. Sangat cocok dipakai di keramaian. Dan juga vending machine menyediakan berbagai macam barang yang dapat diperjualbelikan dengan konsumen. Contohnya seperti makanan, emas, dan masih banyak lagi. Baik, jadi saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari vending machine. Jadi, pada tahun 1880 sampai 1888 yang merupakan tahun pertama vending machine menjual kartu pos. Dan pada tahun 1888, vending machine mulai menjual permen karet di kota New York, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1888 hingga saat ini, vending machine mulai terkenal dan tersebar di seluruh negara di dunia dengan berbagai jenis mesin vending yang seperti kita lihat pada saat ini. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih vending machine sebagai objek pada tugas besar pengenalan komputasi kali ini? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, vending machine di luar sana masih memiliki beberapa kekurangan pada sistemnya. Contohnya, pada saat stok habis, terkadang penjual harus membuka mesin secara manual untuk mengetahui apakah barang tersedia atau tidak. Kemudian, fitur yang jarang kita temui selanjutnya yaitu fitur untuk mengembalikan jumlah uang berlebih yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, pada umumnya vending machine harus memasukkan uang pas untuk bisa membeli barang di vending machine tersebut. Dan jika memasukkan uang yang berlebih, maka konsumen tidak mendapatkan kembaliannya. Nah, maka dari itu kami berharap dengan penambahan kedua fitur tersebut bisa menjadikan vending machine kami ini menjadi lebih canggih dan lebih efisien bekerjanya. Sebelum ke fitur program vending machine yang kami buat, saya akan terlebih dahulu mengenalkan komponen dasar dalam vending machine. Yang pertama adalah microcontroller yang bertindak sebagai komputer mikro pada sebuah chip. Yang kedua adalah pembaca nominal uang yang berfungsi untuk mendetek nominal uang yang dimasukkan. Yang ketiga adalah power socket yang berfungsi sebagai pengubah arus bolak-balik AC dari listrik menjadi arus arah DC yang dibutuhkan oleh vending machine. Yang keempat adalah refrigerator yang berfungsi sebagai pendingin makanan atau minuman yang di dalam vending machine. Nah, fitur yang disediakan oleh vending machine kami adalah yang pertama, vending machine ini dapat menampilkan menu. Yang kedua, vending machine ini dapat menampilkan jumlah stok makanan. Yang ketiga, pembeli dapat membeli pesanan yang diinginkan. Yang keempat, vending machine ini dapat menampilkan total harga yang dibeli. Yang kelima, pembeli dapat memasukkan saldo uang sesuai total harga produk yang dibeli. Yang keenam, vending machine dapat memberikan kembalian jika saldo uang yang dimasukkan berlebih. Dan di sini saya akan menerangkan masalah flowchart dari si vending machine itu sendiri. Di sini akan dimulai dengan start. Ya, program dimulai. Ketika program dimulai, maka program akan memberikan tampilan menu untuk dipilih oleh pembeli. Jadi pembeli akan memilih pesanannya, dan apabila pesanan itu memiliki stok yang tersedia dengan jumlah pemesanannya, maka nanti pesanannya akan disimpan. Apabila tidak tersedia, artinya ya pesanannya tidak tersedia dan
tidak akan dicatat oleh program. Nah, sehingga nanti di bagian sini apabila pembeli masih kurang puas dengan pembeliannya dan ia ingin menambahkan lagi, maka ia akan kembali lagi ke bagian pemilihan pesanan, dan apabila tidak, maka pesanan tadi akan seluruhnya dicatat oleh program dan akan dicari total harganya oleh program. Nah, program nanti akan mempersilahkan si pengunjung untuk menginputkan uang. Nah, di sini pengunjung dapat memasukkan uang yang sesuai dengan berapa total harga yang diberikan. Nah, pembeli dapat memberikan uang sebanyak mungkin yang ia mau, sehingga si program dapat menerima uang yang cukup atau lebih. Nah, ketika memasukkan uang itu untuk mengulanginya lagi, maka selama uangnya itu kurang, maka pembeli itu akan diberikan pemilihan apakah mau menambahkan uang atau tidak. Nah, apabila pembeli memang kehabisan uang dan sudah tidak bisa membayarkan lagi, padahal total harganya itu masih di atas dari berapa yang diinputkan, maka pesanannya akan ditolak dan barang tidak keluar. Nah, berbeda apabila uangnya itu sudah cukup, maka akan dideteksi apakah ada kembalian atau enggak. Kalau ada kembalian, maka akan diberikan kembalian. Apabila tidak, ya tidak diberikan kembalian. Sehingga nanti di bagian output akan diberikan kembalian dan barang yang dibeli tadi. Dan akhirnya program selesai. Dilanjutkan di bagian sini adalah bagian dari kode-kode program yang sudah kami semua buat sekelompok selama sebulan ini ya. Ya, di sini adalah main programnya atau program intinya dari awal hingga akhir, yaitu di sini. Nah, kami juga mengusahakan agar si penjual itu merasa mudah untuk menyesuaikan si softwarenya ini dengan dirinya sendiri, sehingga kami bisa kami telah mengubah beberapa bagian itu menjadi sebuah subprogram di mana tampilannya di sini itu lebih mudah untuk diubah-ubah oleh si pemilik vending machine itu sendiri ya. Nah, di sini bisa diubah-ubah baik menu maupun berapa harganya, lalu bagian atasnya itu harus isinya apa, lalu ini kodenya, lalu di sini juga ada bagian akhirnya atau footernya. Nah, berbeda dengan yang di sini, ini walaupun subprogram tetap kami sarankan untuk tidak diubah-ubah karena di sini itu bagian untuk menginputkan uang. Lalu di sini juga ada bagian untuk mengubah stoknya di sini, sehingga nanti akan langsung terintegrasi dengan bagian program untuk masalah stoknya tersedia atau tidak. Di sini saya akan menerangkan lagi masalah vending machine-nya. Di sini ada salah satu contohnya. Ya, ini adalah bagian atasnya ada guide, ada header, terus di sini ada bagian menunya. Oke, kita masukkan kode minuman. Kode minuman itu dalam berupa angka ya teman-teman. Jadi di sini supaya lebih mudah kita tinggal masukkan angka aja. Kan biasanya kalau vending machine kan kita ngeklik si angkanya kan ya. Di sini kita ngetik angkanya. Kita misal mau beli apa ya? Misal deh pengen beli soda anggur 2. Terus buat traktiran gue beli 5. Nah, berarti kan harganya 75.000. Nah, ada ingin pesan lagi? Enggak ingin pesan lagi. Udah, berarti harganya 75.000 dan ya, saya ingin membayar dengan uang 100.000. Tidak. Nah, berarti nanti kembaliannya ini sebagai outputnya ini adalah kembalian 25.000 dan barangnya itu adalah minuman berupa soda anggur. Ini nanti akan keluar untuk saya ambil ceritanya itu kayak nanti akan secara otomatis memerintahkan mesin si vending machine itu, si programnya ini akan menyuruh si mesinnya untuk mengeluarkan si soda anggurnya. Jadi akan ada lagi perkembangan dari program ini saat dihubungkan dengan ke mesinnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah apakah saya ingin ini saya ceritanya saya pembeli yang pertama dan saya sudah keluar, lalu teman saya masuk untuk membeli lagi, maka ia akan mengeklik ya. Kalau ia mengeklik ya, dia akan keluar seperti ini lagi, ke awal ini lagi. Nah, tetapi di sini ceritanya adalah saya sebagai penjual yang mempunyai vending machine itu, dan saya ingin mengambil, ingin mengisi lagi stoknya, dan akhirnya berarti kan saya harus mengisi
stoknya itu harus membuka dulu kan sebenarnya. Nah, ini tidak perlu. Saya ingin mengetahui stoknya ada berapa. Berarti di sini untuk mengakhiri programnya ini, untuk penjual mengklik add. Nah, di sini yang tadi pembeliannya adalah soda anggur sebanyak 5 kan ya. Yang beli baru 1 orang. Nah, di sini ini stok aslinya adalah 30. Ya, ini stok aslinya adalah 30 dan ini sudah berkurang. Artinya tadi pembeliannya itu sudah mengurangi stok aslinya. Ini merupakan stoknya. Jadi ini semuanya ini adalah stok. Nah, ini bukan ini ketikan. Ini sebagai buktinya. Di sini adalah bagian menunya. M ini adalah menu. Nah, ini saya berikan array sebanyak 10 sekitar 10 atau 9 menu. Tadi soda anggur adalah kode kedua. Ya, kode 2. Ini adalah kodenya. Ini sudah saya tuliskan kode stok harga. Kode 0002. Stoknya adalah 30. Tadi 25, berarti akhirnya sudah terbukti kalau stoknya itu sudah berkurang. Ya, terima kasih. Artinya si program sudah berjalan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semua telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe semua ya guys. Makasih guys. Makasih. Semuanya. Jangan lupa di like guys. Ya, thank you.